Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Jemaat di kasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Pada kesempatan ini kita bersyukur, sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Di waktu yang terbatas ini kiranya Tuhan tolong Bapak Ibu saudara-saudara. Dan saya percaya lewat firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru dan juga lewat firman Tuhan kita senantiasa diingatkan menjadi umat jemaat Tuhan yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Mari sebelum firman Tuhan kita baca, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami ada untuk menikmati persekutuan di dalam Engkau melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua, untuk kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab itu urapi hamba-Mu dan kami semua bukan rasa firman-Mu. Kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam kitab 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Saya baca. Demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, kita sudah sering baca ya, dan saudara juga pun sudah sering mendengar khotbah para pendeta tentang ayat ini, saudara-saudara ya. Tapi kesempatan ini kembali sama-sama kita akan merenung bagaimana ketika Tuhan berkata kepada Samuel pergi ke rumah Isai untuk melantik salah satu dari anak-anak yang ada di rumah Isai, anak Isai. Ada 8 anak laki-laki. Dan ketika Samuel tiba di rumah Isai, dia melihat ada satu anak yang berperawakan tinggi, besar. Dan ketika Samuel melihat secara fisik bahwa inilah yang cocok untuk menjadi raja, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan berfirman pada Samuel. Tuhan berkata, bahwa Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita memperhatikan tulisan di sini, kita akan dapat memberikan sebuah pembanding cara pandang Allah dan cara pandang manusia. Cara pandang manusia memang cenderung kepada apa yang kelihatan, ya, yang fisik. Beda dengan cara pandang Allah. Nah, Allah melihat apa yang tidak kelihatan. Iya. Tuhan melihat apa yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu yaitu hati. Saudara-saudara, memang kalau kita membaca dalam tulisan di sini, sepertinya Samuel pun juga, tertipu dengan penampilan secara luar. Kalau kita baca di sini, ketika Samuel dia melihat bahwa ini ada salah satu dari anak dari Isai, ia badannya tinggi besar, ia cocok untuk menjadi raja, untuk dilantik, Tetapi ternyata tidak. Cara pandang Allah dan cara pandang manusia jauh berbeda antara langit dan bumi. Saudara-saudara, memang keterbatasan manusia hanya melihat apa yang ada di luar. Tapi Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar. Hal yang di luar itu bisa mengelabui, bisa memanipulasi, bisa menipu. Tetapi apa yang ada di dalam yang tidak terlihat, itulah yang menjadi esensi dalam konteks ayat yang kita baca di sini. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Tuhan melihat setiap kita dari dimensi hati.
masing-masing. Dan tentu hati seperti apa ya? Bagaimana ya, saudara-saudara? Nah, mengapa? Karena hati ini akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Baik aspek perkataan, pikiran, tindakan, semuanya itu bermuara dari berawal dari hati, saudara. Berawal dari hati. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga kitab Amsal menulis begini. Saya baca Amsal pasalnya yang ke-4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana keadaan hati orang itu pun juga akan mempengaruhi kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya, kalau seseorang hatinya sedang kacau, maka akan kacau juga perilakunya. Saudara-saudara. Tapi kalau hatinya sedang damai, hatinya sedang tenang, maka akan tergambar dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang tenang. Saudara-saudara. Maka itu sebabnya dalam kehidupan manusia, hati menjadi hal yang penting. Kalau dalam konteks renungan firman Tuhan di sini, jagalah hatimu. Kata jagalah di sini, kata jaga adalah bicara tentang bagaimana kita memanajemen hati ini. Saudara-saudara, bagaimana kita mengelola dan mengendalikan hati ini agar supaya tetap terus terjaga, saudara-saudara, sehingga terpelihara hati kita ini di dalam kendali Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kembali di dalam kitab 1 Samuel pasal 16, ketika Samuel mau melantik raja, Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Ini bicara tentang fisik. Iya, Tuhan yang melihat hati. Saudara-saudara, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tapi manusia yang melihat apa di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jemaatnya kasih Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Apa yang fisik nggak penting bagi Tuhan, karena fisik akan punah. Iya, karena fisik itu sifatnya fana. Tetapi apa yang ada di dalam hati itu yang akan mempengaruhi kehidupan manusia dan bahkan akan memberi nilai kekal. Saudara-saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata kepada Samuel, maka Tuhan berkata, Samuel, iya, aku melihat apa yang di hati, dan ternyata Tuhan mendapati Daud. Tuhan mendapati Daud. Dari 8 bersaudara, laki-laki, Daud yang paling bungsu. Ada 7 yang ada di atasnya dari Daud. Tuhan lebih tahu hati mereka seperti apa. Tetapi yang ke-8 ini yaitu Daud, Tuhan tahu hatinya. Saudara, seperti apa hati dari Daud? Ya, saya mau baca saudara-saudara satu ayat kaitannya dengan Daud. Sekalipun memang ini setelah Daud dia menjadi raja, lalu dia tulisan ini muncul. Iya, saya mau baca dalam kitab Mazmur 51 ayat 12 berkata begini. Mazmur 51 ayat 12. Ternyata ini menjadi juga salah satu kunci sehingga pilihan jatuh pada Daud. Ya, dikatakan begini. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, ya, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Iya, jadikanlah hatiku tahir. Ini bicara penyerahan dari Daud pada Tuhan. Saudara, penyerahan sungguh Daud kepada Allah. Untuk supaya Tuhan bekerja di dalam dia. Selanjutnya berkata begini.
Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia mau agar supaya hatinya terus dibaharui. Dan pembaharuan ini hanya dikerjakan oleh Tuhan dalam Roh Kudus. Sehingga dia dibaharui di hatinya. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan membaharui hati kita. Sehingga hidup ini terus tetap terjaga. Hati ini tetap terus terjaga. Karena ketika Tuhan melihat hati dari Daud, dan ternyata ketika di Mazmur 51 ini bukan pengakuan dosa dari Daud. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia datang berserah kepada Tuhan. Dan dia minta, Tuhan baharui hatiku, Tuhan baharui hatiku, baharui batinku. Saudara, Daud sama seperti kita manusia biasa. Dia tidak luput dari kesalahan, dari pelanggaran. Tetapi dia datang mau berserah bawa hatinya pada Tuhan. Saudara, kita pun juga dalam kita menjalani hari-hari kehidupan. Banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Tantangan, rintangan, pergumulan hidup. Tapi mari, Tuhan melihat hati kita. Ketika kita mau menyerah kepada Tuhan, dan dia mau membarui hati kita, maka firman Tuhan berkata, aku telah mendapati Daud orang yang berkenan di hatiku. Tuhan berkenan bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan tidak melihat apa yang di luar, tapi apa yang dalam hati. Maka jagalah hati dengan segala kewaspadaan, dan terus minta diperbaharui oleh Tuhan. Seperti apa kata Rasul Paulus berkata, dibaharui hati dan pikiranmu. Batin dan pikiranmu. Hati yang dibaharui dari waktu datang kepada waktu. Tuhan akan membaharui kita, membaharui saudara-saudara, sehingga hati kita tetap terus terjaga, ya, dan menjadi pribadi yang layak berkenan. Demikian firman Tuhan yang singkat pada kesempatan ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih renungan yang singkat yang Amba sampaikan. Meteraikan itu dalam kami, hati kami, untuk kami dibaharui oleh firman dan Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi yang menyenangkan. Tuhan yang melihat hati kami. Tuhan lihat hati kami, hati umat jemaat Tuhan. Apa pergumulan mereka, Tuhan tolong. Tuhan melihat hati umat-umat-Mu. Seperti apakah keadaan-keadaan yang sedang mereka hadapi. Tuhan sanggup beri jalan keluar. Dan satu hal, biar Engkau berkenan atas setiap jemaat Tuhan yang merindukan Engkau untuk terus hati kami dibaharui oleh Roh Kudus. Makasih Bapa, lawat jemaat Tuhan pada kesempatan ini, dan lewat firman Tuhan kami terus dibangkitkan, melayani dan mengiring Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.